Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Buat saudaraku yang ada di mana saja, semoga diberi kesehatan selalu, dimudahkan rezekinya, dimudahkan urusannya ya saudaraku. Semoga hidupnya selalu bahagia. Oke saudaraku, ketemu lagi bersama saya Gus Edi, dan kali ini saya akan memberikan edukasi tentang benda-benda bertuah saudaraku. Karena benda-benda bertuah itu banyak jenisnya dan beragam. Semoga edukasi kali ini lebih bermanfaat buat saudara-saudara kita yang awam, untuk menambah wawasan, untuk menambah pengertian, karena sebuah keilmuan itu akan bermanfaat bila disampaikan atau kita bisa berbagi. Kurang lebihnya seperti itu saudaraku. Gini saudaraku ya, jenis-jenis benda antik, benda bertuah yang asli ori itu sangat beragam sekali saudaraku. Terkadang meskipun namanya sama, itu barangnya beda-beda saudaraku. Contoh seperti keris. Keris yang benar-benar sepuh saudaraku, itu kerisnya ribuan. Dan kalau menurut saya pribadi, tidak hanya ribuan saudaraku, mungkin jutaan ribu keris lah, karena itu peninggalan leluhur kita atau bagian dari budaya. Karena benda-benda bersejarah seperti keris itu, kalau dinilai dengan harga benda itu mungkin sangat mahal dan sangat tinggi nilainya, apalagi sejarahnya saudaraku. Ya termasuk benda-benda bertuah saudaraku, contohnya jimat-jimat kuno orang-orang zaman dulu. Itu contoh ya saudaraku, jenis seperti roti kalung. Roti kalung itu yang barang asli ori ya saudaraku, itu namanya sama, cuma barangnya beda-beda saudaraku. Dan ada juga yang sebagian itu ada kemiripan lah. Mungkin yang membedakan itu barangnya antara besar kecilnya, atau dari perwujudannya saudaraku. Seperti itu. Itu tadi contohnya keris itu kan ada yang lurus, ada yang low. Itu banyak sekali. Dan kalau keris itu memang dibikin di eranya saudaraku. Seperti contoh Majapahit itu ya memang ada ciri khasnya besi dari era Majapahit itu sendiri. Jadi tergantung eranya. Tapi kalau benda-benda antik seperti jimat itu saudaraku, itu tidak bisa istilahnya apa ya, kita pelajari langsung dari barangnya itu, bahasanya kita tangguh itu. Sebagian memang apa ya, kita juga belum bisa menangguhkan lah bahasanya kalau ditangguhkan. Ada juga yang memang era-eranya itu seperti Mojopahit, Singosari. Ada juga yang mungkin
sebelum itu, saudaraku. Yang jelas, kalau jenis jimat yang asli ori barang peninggalan, intinya itu orang-orang dulu itu rata-rata kan turun temurun, itu niatnya untuk kebaikan manusia itu sendiri atau anak cucunya, saudara, atau orang-orang yang bisa memilikinya, seperti itu. Kalau dinilai dari segi sejarah atau benda bertuah itu sendiri, saudaraku, itu nilainya sangat mahal, saudaraku. Bahasanya kalau dimaharkan itu mungkin lebih mahal lagi, seperti itu. Makanya saya selalu menekankan kalau cari barang asli ori, cari sama yang pakarnya, sama yang ahlinya, biar tidak keliru. Terus terang saya pribadi kalau mengutamakan barang itu yang asli ori, saudaraku. Tapi kalau orang-orang sekarang kan beda, saudaraku. Maunya testimoni, tes. Kalau cuma tes-tesan, saudaraku, itu tanpa benda-benda kuno atau barang-barang peninggalan itu juga bisa, saudaraku. Contohnya simpel, saudaraku. Dulu saya pernah itu dimintai tolong pas ada orang itu punya hajat, istilahnya pesta lah, orang punya gawe kalau orang Jawa bilang bahasanya. Itu acara hajatan orang nikah, saudaraku. Waktu itu pas musim hujan, dan saya dimintai tolong supaya tidak hujan lah bahasanya, agar acaranya itu rame. Dan waktu itu saya mengambil daun, saudaraku. Daun itu saya ambil, saya doakan, saya minta sama Allah agar supaya hujannya itu tidak jatuh. Dan alhamdulillahnya itu terang, jadi tidak ada hujan meskipun itu waktu itu musim hujan. Kalau di logika, saudaraku, kalau ditanya soal testimoni, itu tanpa menggunakan barang kuno juga bisa. Istilahnya bawa kerikil gitu, kalau pengennya anti silet ditutup aja bisa, saudaraku, sebenarnya. Kalau orang carinya tes-tesan seperti kayak anti silet dan sebagainya, itu tanpa menggunakan benda kuno bisa. Kenapa kok saya selalu menyarankan? Karena itu, saudaraku, kalau barang kuno itu memang sudah bagus lah bahasanya. Dari segi bahan, tuahnya itu memang bahannya itu sudah bertuah, saudaraku. Contoh itu tadi seperti besi kuning, roti kalong yang asli ori, seperti merah delima dan sebagainya. Pokoknya jenis jimat yang benar-benar asli peninggalan barang kuno itu yang jelas bagus. Intinya seperti itu. Makanya saya sering sekali menyarankan buat saudara-saudara kita yang awam itu, kalau pengen barang carilah sama yang pakarnya, yang ahlinya ya. Karena itu, saudaraku. Ya semoga edukasi kali ini lebih bermanfaat ya, saudaraku, buat saudara-saudara kita yang awam, untuk menambah wawasan. Jadi seperti itu. Kalau barang kuno itu punya kelebihan tersendiri. Zaman dulu memang dibawa orang-orang dulu itu untuk kebaikan si pemiliknya itu sendirilah bahasanya, untuk sarana media. Kurang lebihnya seperti itu.
Kalau cuma cari tes-tesan tanpa barang kuno bisa, saudaraku. Tapi kan ya hasilnya pasti lebih baik barang yang asli ori itu tadi. Begitu loh. Ya semoga paham ya saudaraku. Dan jenis-jenis benda-benda kuno itu yang jenis jimat ya saudaraku, itu banyak sekali jenisnya, beragam. Sedangkan roti kalong aja itu beda-beda, besi kuning juga beda-beda. Cuman yang penting yaitu tadi saudaraku, barangnya asli ori. Semoga kedepannya saya akan memberikan edukasi yang lebih ya saudaraku, agar apa ya bahasanya, lebih paham lagi saudara-saudara kita yang awam, untuk menambah wawasan, untuk menambah pengertian. Seperti itu. Oke saudaraku, mungkin cukup sekian dulu ya saudaraku edukasi kali ini. Karena kalau videonya panjang-panjang nanti saya susah untuk menguploadnya. Seperti itu. Oke saudaraku, mungkin cukup sekian dulu. Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Edukasi kali ini semoga lebih bermanfaat. Salam rahayu-rahayu, salam hormat saya, Gus Edi.